Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Boleh dong sekali beri tepuk tangan kepada buat kita semua. Wih, seneng nih semangatnya ya. Udah makan mungkin ya, jadi sekarang auranya lebih positif, lebih bersemangat. Apalagi kita mau mengikuti rangkaian acara talk show yang luar biasa, yang sesaat lagi akan kita hadirkan di tengah-tengah Anda semua. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang di lantai atas, yuk yang mau bergabung dengan kita boleh bergabung saja. Masih ada kursi-kursi kosong yang bisa kita isi, karena kita mau dapatkan satu edukasi yang begitu luar biasa. Tadi di sesi yang pertama sudah kita dengar ya, ada banyak informasi-informasi, hal-hal yang bermanfaat yang kita dapat di sesi talk show pertama, Roman Talk with Nafasa Jiva. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Boleh nggak Bapak Ibu saya cari tahu dulu ya, siapa yang mengikuti sesi pertama tadi boleh angkat tangan? Nggak ada ini, ini baru semua Bapak Ibu. Coba saya pengen cek dong, ini Bapak nggak ikut tadi Pak? Telat datang, ada? Tengah? Nggak ada? Luar biasa nggak ada nih. Gak ada satupun. Wah ini setengah tiang di depannya. Saya dua malu berdua gitu ya. Oke, nah gak apa-apa. Yang belum bergabung gak usah khawatir. Karena di kali ini, sesi yang kali ini pastinya gak kalah luar biasa. Padahal saya mau bagi-bagi hadiah Bapak Ibu. Karena tadi ada hadiah yang dititipkan oleh panitia. Katanya ada lomba membawa hadiah banyak sekali yang mau dibagi-bagikan. Tapi kayaknya pertanyaan saya ini bisa dijawab buat Bapak Ibu yang gak ikutin sesinya tadi juga bisa jawab kayaknya. Jadi saya mau coba aja ya. Siapa yang kira-kira tahu di sesi yang pertama siapa sih nama narasumber dari talk show yang sudah kita lakukan tadi? Masa nggak tahu? Nah, saya mau dong ke bawah dulu ya. Saya coba berbincang-bincang dulu dengan Bapak Ibu semua. Tadi Ibu sih nggak ngomong ikutan ya, tapi kayaknya Ibu tahu deh ya. Coba Ibu, siapa Bu nama narasumber kita tadi? Christian Sugiono. Jawabannya betul, kita kasih tepuk tangan dong. Selamat Ibu, kita dapat satu buah hadiah jatah dari Roma. Terima kasih. Narasumbernya dua loh Bapak Ibu sebenarnya ya. Selain Christian Sugiono ada satu lagi narasumber. Ada yang tahu namanya siapa Bapak Ibu? Nah, wah ini luar biasa. Bapak jawab ya. Boleh kasih Pak jawabannya siapa Pak? Arsitek Rahmat. Oke, Arsitek Adi Rahmat itu sesi yang kedua Pak. Ya kan saya kan sesi pertama Pak ya. Sesi pertama ada yang tahu dulu Bapak Ibu? Ada nggak? Mungkin ada contekan di layar, mungkin ada Bapak Ibu yang mau dibantu jawab? Coba ada? Titik Kamal, itu mah istrinya Pak. Ada lagi? Ada yang nggak tahu? Nggak tahu semua? Oke, ya udah. Saya kasih pertanyaan gampang-gampang aja di hari ini boleh ya? Supaya kita bisa dapat hadiahnya di malam hari ini. Kalau tadi Christian Sugiono datang, ada yang ingat nggak? Baju, apa warna baju dari Christian Sugiono tadi? Merah? Salah. Ayo, ada tahu nggak? Saya aku panitia, nggak boleh. Ayo, saya mau kasih buat Bapak Ibu. Wah, ada di samping kanan saya. Oh, hebat. Saya suka nih ya. Gimana? Jawabannya adalah pakai baju merah terus pakai apa sih? Kayak kerah gitu. outernya Bu. Coba outernya warna apa? Outernya warna kayak biru tua gitu. Luar biasa. Kenapa bisa jawab? Dilihat dari hasil foto Bapak Ibu. Iya sekali. Ya udah kalau gitu langsung aja kita kasih hadiah juga. Selamat. Karena Ibu tadi bilang baju merah, betul Ibu ya? Ada merah juga ya? Kita kasih juga hadiah buat Ibu dari samping ya. Selamat Ibu dapat hadiah juga. Kita kasih tepuk tangan buat Ibu ya. Ada lagi nih, satu lagi pertanyaan. Ini juga sempat dijelaskan saat presentasi dari produk Roman. Tahukah Bapak Ibu bahwa produk Roman dipakai di kereta cepat loh? Nah, produknya ini berwarna apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Atau tadi mengikuti presentasinya nggak? Nah, betul ya, teman-teman dari Roman ya. Dari KCI itu ada produk dari Roman, ciri khas banget, dekat sekali dengan kereta api cepatnya. Nah, produknya itu berwarna apa? Kalian tahu nggak? Ayo, silakan, langsung dapat hadiah nih dari kita. Cukup menyebutkan warna produknya saja. Ada yang tahu? Ayo. Oh ini panitia ya? Nggak boleh ya? Oh bukan. Langsung dibuka. Gak mengaku panitia. Ada? Nah, kakak lagi. Masa dua hadiah buat kakak. Yang di tengah deh, ada yang mau coba? Pak? Mau coba? Warna doang Pak, asal-asalan aja. Hah? Warna apa Pak? Hah? Kuning? Betul Pak. Yang penting mah jawab ya Pak ya. Asal-asalan aja langsung dapat hadiah dari Roman. Selamat ya Pak ya. Oke ya. Nah kayaknya udah cukup antusias semua di hari ini ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi yuk kita akan langsung saja memulai.
talk show kita di hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, boleh saya minta semangat kita semua kasih tepuk tangan yang paling meriah karena kita akan mengikuti program Robo Talks with Nova Sajiva. Baik, saya akan panggilkan terlebih dahulu untuk moderator yang akan memimpin talk show kita di hari ini. Nah, talk show kita hari ini akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif, dan di mana beliau juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Inovasi dan Kemitraan tahun 2020 hingga 2024, dan beliau juga menempuh pendidikan di bidang arsitektur hingga S3. Tanpa berlama-lama lagi, boleh yuk kita sambut juga dengan tepuk tangan hangat kita. Kita sambut diri dia, Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT Sikar. Sekali lagi tepuk tangan lebih meriah lagi. Kami persilakan Pak Krismanto. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya boleh memandu acara ini, tapi Pak Andi Rahmannya sedang ke toilet, jadi wait for a moment ya, kita tunggu. Oh, Pak Andi mari. Iya. Baik, kita akan berbincang tentang hal yang cukup menarik hari ini bersama dengan Pak Andi Rahman. Kalau kita bicara tentang isu global dan lokal di dalam desain, itu selalu menjadi isu yang sepertinya nggak pernah ada ujungnya. Perdebatan diskusi tentang apa yang global dan lokal, dan bagaimana lokalitas di dalam desain itu bisa masuk di dalam ekspresi gubahan yang kita buat, bukan hanya sebagai sebagai pemanis, ya, tapi gimana yang lokal itu bisa masuk sebagai sesuatu yang esensial, menjadi warna baru di dalam gubahan yang kita buat. Dan hari ini kita beruntung kita bisa bertemu dengan Pak Andi Rahman yang mencoba mensintesiskan global dengan lokal, sehingga yang lokal ini menjadi sesuatu yang esensial di dalam gubahan arsitektur. Sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan dulu sedikit kurikulum vitae dari Pak Andi Rahman. Pak AR Andi Rahman, STIAI. Beliau adalah prinsipal sekaligus founder Andi Rahman Arsitek, dan beliau adalah alumni dari ITS, ya, ITS, dan saat ini berpraktek aktif di khususnya di Jawa Timur, dan member dari IAI Jawa Timur, ya Pak. Ya. Pak Andi Rahman punya banyak sekali pengalaman yang luar biasa, sangat aktif menjadi pembicara di dalam seminar, talk show, workshop arsitektur, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan saya bacakan sedikit saja kuliah yang beliau atau presentasi yang beliau sudah lakukan, yang terakhir saja di tahun 2024, Breaking It, dan Heritage Building Conservation Seminar 2024 di University Science Malaysia. Dan beliau punya banyak sekali awards, ya. Tahun 2019 50 Best Architectural Project 2019 dan Best 50 Houses 2019 Art Daily. Tahun 2021 beliau juga mendapatkan winner IAI
Jatim Award 2021 dan honorable mention di IAI Jatim Award 2021 untuk proyek yang lain. Lalu beliau juga first winner Sidoarjo Landmark Design Competition dan juga first winner dalam Supporting Facility of Sunan Ampel Pilgrimage Surabaya Design Competition. Beliau juga menjadi kurator di tahun 2023, kurator AKID, dan menjadi juri di berbagai kompetisi termasuk yang terakhir 2024 IAI Jakarta Award 2024 kategorinya Residential Building IAI Jakarta 2024. Dan beliau menulis juga beberapa buah buku. Dan hari ini kita boleh mendengarkan pemaparan dari Pak Andi Rahman. Sebelumnya, setelah itu nanti kita sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, Pak Andi Rahman, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan. Mari kita berikan aplaus buat Pak Andi Rahman. Ini beda lagi ya? Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti saya next step satu. Pada kesempatan ini saya mau sharing tentang apa yang kami lakukan dalam 10 tahun terakhir ya. Saya mulai tahun 2014 untuk mendalami lokal global hybrid. Saya lulus dari TS tahun 2004 dan baru 2014 kami mendalami ini. Ya. Jadi kami mengalami proses 10 tahun untuk ya pencarian. Ya. Next, apa itu lokal global hybrid? Jadi kami percaya apa yang sudah dilakukan nenek moyang kami, kita ini di arsitektur Nusantara yang sudah di riset selama ribuan tahun, itu ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang pas, ada banyak hal yang sesuai dengan kondisi iklim kita, kondisi budaya kita, kondisi geografis kita, yang harusnya itu kita pelajari, kita gali, kita nggak tutup mata dengan itu, dan sebetulnya itu modal yang luar biasa baik buat kita gitu ya, sebagai arsitek di zaman yang sekarang. Jadi kita sudah punya modal yang sangat luar biasa, itu saja yang kita kembangkan. Jadi kami melakukan itu mulai dari tahun 2014 tadi. Gitu. Next. Nah, memang dalam proses perjalanan itu tidak mudah gitu ya, karena kita juga di zaman yang seperti sekarang ini banyak orang yang melihat bahwa arsitektur barat, arsitektur luar itu lebih baik dari kita gitu. Bahkan secara psikologis juga kita masih begitu, dan itu yang kami juga berusaha perjuangkan untuk sebetulnya nggak begitu juga. Kita juga punya arsitektur yang luar biasa yang sama baiknya. Yang kami sampaikan adalah arsitektur barat itu bagus, arsitektur Nusantara juga bagus. Tapi kita punya konteks yang berbeda, punya konteks sendiri. Jadi bukan mereka jelek, bukan. Kita lebih bagus kita. Jadi sama-sama baik. Karena kita punya konteks sendiri tadi ya. Lanjut. Ini adalah perjalanan kami di 10 tahun pertama setelah saya lulus 2004 sampai 2014, yang menurut kami juga satu proses penting dari perjalanan kami, karena kalau kami nggak melakukan ini juga kita nggak akan memulai 2014. Jadi ini adalah proyek-proyek kita yang sempat kami dokumentasikan, yang ya ini gaya kami di awal gitu ya. Jadi kak saya baru lulus, kemudian tren arsitektur yang berkembang saat itu begini, kita ngikuti pasar gitu ya. Tapi semakin mendekati 2013 itu kami semakin gelisah gitu ya. Gelisah karena
sepertinya ada yang kurang pas dengan arsitektur kita gitu ya. Karena ketika dia tampil di masyarakat, di lingkungan sekitarnya, dia seperti lepas, gitu. Dia tidak nyambung gitu. Itu yang membuat kami gelisah semakin menjadi-jadi, terus kemudian berdiskusi secara intens dengan Prof. Yosef, Pak Eko Prawoto, Kang Bisu juga dari Bandung, mendapatkan banyak support gitu ya, sehingga kami akhirnya di 2014 memberanikan diri untuk mengubah arah arsitektur kami. Next, kami mempelajari hal-hal sederhana bersama kawan-kawan juga yang punya semangat yang sama. Di Jawa Timur ada Pak Haris Nako yang sama Pak Andi Mapajaya. Kebetulan Pak Andi adalah dosen saya, Pak Hari adalah senior kami juga yang mendalami arsitektur joglo, yang punya ketertarikan sangat intens terhadap arsitektur joglo. Dan dari proses belajar kami itu baru banyak hal yang terungkap gitu ya, bahwa wah ternyata arsitektur kita ini benar-benar luar biasa gitu ya, benar-benar luar biasa. Jadi joglo itu seperti apa, itu luar biasa. Jadi dari situ kami semakin semangat gitu. Ada kesempatan ke Makassar, kami melihat rumah tongkonan, berdiskusi dengan teman-teman arsitek Makassar, luar biasa. Kami menyerap itu dengan cara kami dan mencoba mempraktekkan secara pelan-pelan prinsip-prinsip itu ke proyek kami. Lanjut. Ini juga dua hal yang luar biasa. Saya juga sama partner kami, pelaksana kami, datang ke Magelang sama ke Jogja untuk lihat dua candi ini. Kami ingin tahu bagaimana nenek moyang kita dulu membangun dua candi itu, penasaran. Karena Candi Prambanan itu kan tingginya 45 meter. Candi Prambanan itu kan the first highest building in the Southeast Asia di saat itu. 45 meter itu setara dengan bangunan 9 lantai dan dibangun tanpa semen. Lalu bagaimana cara membangunnya? Harusnya itu yang kita pelajari. Lanjut. Next. Nah, ketika kami mencoba 2014 itu mencari akar arsitektur Jawa Timur, karena studio kami di Jawa Timur, proyek kami banyak di Jawa Timur, kami mencoba menarik ke belakang, mencari akar arsitektur kita itu apa ya. Kami mendapati Batam, kami mendapati Majapahit. Kami datang ke sana tiap tahun kami melakukan riset dan tiap tahun juga selalu terkagum-kagum. Candi Brahu itu tingginya 28 meter. Dan nenek moyang kita membangun itu tanpa semen juga. Lanjut. Kami juga terlibat di beberapa pemugaran candi di Jawa Timur. Ini pemugaran Candi Dermo di Sidoarjo ya. Yang dari situ kami juga belajar bahwa nenek moyang kita membangun candi itu pakai teknik gosok bata namanya. Jadi dua bata digosok-gosokkan, kemudian serbuknya itu diberi air, lalu dibiarkan beberapa saat, dia akan jadi semen organik. Jadi nenek moyang kita sudah mempraktekkan sustainable design dengan sangat fasih di abad itu. Next, saya bercerita bagaimana sih kami menggali apa yang sudah nenek moyang kita lakukan, kemudian kami terapkan untuk menangani proyek kami di 10 tahun terakhir. Ini Omah Boto. Jadi Omah Boto itu jaraknya 4 km dari Candi Sumur sama Candi Pari. Sebelum proyek ini datang, kami sudah melakukan riset di Candi Sumur sama Candi Pari. Lanjut. Jadi Candi Pari itu yang di tengah. Jadi Candi Pari itu adalah salah satu candi yang tidak pernah roboh, yang dibangun sejak abad 14. Dibangun tanpa semen, memakai konstruksi ruang, karena di dalam Candi Pari itu ada Gua Garbo namanya,
yang di situ ada tumpang sari dari bata yang hanya memakai teknik kuncian-kuncian sama kosong bata tadi. Dan ini membuktikan bahwa bangunan bata yang dibangun nenek moyang kita dan didesain nenek moyang kita mampu melewati gempa-gempa besar yang ada di Jawa Timur. Harusnya ini yang kita teliti ya, harusnya ini yang kita riset. Kami melajari tektonika yang ada di situ, kemudian kita terapkan di Omah Boto. Lanjut. Omah Boto itu sebetulnya secara tipologi itu kami mengambil dari joglo. Jadi rumah Jawa. Jadi rumah Jawa ini punya filosofi yang menarik gitu ya, karena secara tipologi satu ini adalah pendopo, dua ini pinggitan, tiga ini omah dalam. Jadi secara hakikat ya, rumah orang Jawa meskipun seluas ini, tapi hakikat rumahnya cuma nomor 3. Jadi nomor 2 itu untuk masyarakat, publik. Prinsipnya adalah berbagi, sharing gitu. Ini kami coba terapkan di proyek kami. Lantai 1 itu adalah pendopo, lantai 2 adalah pinggitan, dan lantai 3 adalah omah dalam. Kenapa vertikal? Karena kompleksitas kebutuhan ruangnya berbeda. Zaman dulu simpel sederhana, zaman sekarang sangat kompleks, tapi tetap bisa dibagi 3, dikategorikan jadi ruang publik, ruang transisi, dan ruang private. Yang kami lakukan membuat tipologi rumah Jawa yang awalnya horizontal menjadi vertikal. Lanjut. Lalu dinding yang kita pakai itu seperti arsitektur Nusantara. Jadi arsitektur Nusantara itu dindingnya salah satu cirinya adalah berongga. Kenapa berongga? Karena dia supaya terang langit masuk, kemudian sirkulasi udara bisa berjalan meskipun dalam kondisi tertutup. Karena iklim kita secara umum panas dan lembab, tropis. Pak Eko Prawoto pernah menyampaikan, salah satu prinsip arsitektur Nusantara itu tidak boleh memotong aliran angin. Supaya apa? Supaya panas dan lembab itu bisa terselesaikan secara arsitektural. Yang kami lakukan, dindingnya sesek, ya, dindingnya gede, tapi dari bata. Prof. Yoza pernah menyampaikan, prinsipnya sama, tapi materialnya boleh ganti. Karena itu keniscayaan. Arsitektur Nusantara itu selalu berkembang, dan dia tidak menafikan material baru. Lanjut. Kita juga mencoba mempraktekkan satu cara yang nenek moyang kita juga lakukan. Jadi nenek moyang kita dulu kalau membangun rumah joglo, rumah Tanen Lanjeng, rumah Bali, rumah-rumah yang lain ya di Nusantara itu tidak memakai metrik. Jadi mereka memakai kelipatan tubuh mereka. Seperti joglo itu yang dipakai itu ya kelipatan tubuh kepala keluarganya. Dari mulai kelipatan jarinya, lengan, semuanya gitu. Jadi rumah tradisional itu sangat spesifik. Makanya sebetulnya tidak bisa dijual. Kenapa? Karena sangat spesifik tadi. Yang pas tinggal di situ ya yang punya rumah tadi. Karena dibangun dari metrik atau dimensi dari anatomi tubuh yang tinggal di situ. Omah Boto kami mencoba eksperimen bagaimana kalau rumah ini dibangun dari dimensi terkecil soalnya. Jadi kalau misal ini ya, ruang-ruang ini ya. Jadi berapa lebar ruang itu adalah berapa L-nya bata, berapa tingginya ruang itu berapa H-nya bata. Sel terkecilnya kami pakai untuk seluruh elemen Omah Boto, dari mulai anak tangga, jendela, pintu dan lain sebagainya. Memakai sel terkecilnya sebagai metriknya gitu ya. Lanjut. 13 tektonika ini yang kami kembangkan dari riset kami di Candi Pari dan Candi Sumur, dan kami mengembangkan satu metode namanya decoding, memakai kode warna yang ternyata ini efektif menyampaikan maksud kami kepada tukang-tukang kami gitu. Sebelum menemukan cara ini kita itu sulit menyampaikan apa yang kita maksud ke tukang kita. Kita kasih gambar 3D mereka bingung. Kita kasih gambar DED, mereka stres karena nggak pernah punya arsitektur. Akhirnya gimana sih caranya? Ternyata pakai kode warna. Ini hasilnya, next. Jadi di Omah Boto ada 13 tektonika baru, next. Ini ya, yang bisa bikin oleh tukang kita itu.
tidak hanya dinding tapi juga lantai dan plafon ya. Lanjut. Ini Omah Boto, jadi kalau teman-teman lihat Omah Boto, looks-nya meskipun dia sangat simple, sangat modern, tapi kita masih ingat itu kan kayak sesek gitu ya. Rumah-rumah zaman dulu, kalau malam cahaya keluar dari dalam, kalau siang sinar matahari masuk ke dalam. Lanjut. Ini suasana masuk ke dalam terus. Nah ini juga salah satu upaya kami. Di proyek kami selalu kita berupaya menggandeng pengrajin lokal, pengrajin material lokal. Ada pengrajin anyaman bambu, ada kebiok, itu kita selalu masukkan ya. Kenapa kita masukkan? Supaya mereka tetap lestari. Karena kekuatan arsitektur Nusantara itu ada di craftsmanship sama eksplorasi material lokal. Kita dilimpahi itu. Tradisi tadi ini. Kalau kita melupakan ini akan hilang. Jadi kita selalu memasukkan itu ya. Terus next, tradisi membuat handmade, kemudian budaya membuat kami juga terapkan di sini. Materialnya boleh baru besi, tapi kita bikin sendiri, kita desain sendiri, kita bikin sendiri. Armaturnya dari bambu kita desain sendiri, plafonnya juga dari kayu bekas jati yang kita desain sendiri juga. Lanjut. Ini dari stilisasi dari batik Ucu Rebung. Jadi bisa juga terinspirasi dari batik. Batik punya kita, batik Nusantara. Lanjut. Ini juga bagaimana kita dari proses anyaman bata itu akhirnya kita jadi paham juga satu teknik gitu ya. Jadi bata yang sudah dianyam itu ketika dia sudah teranyam maka dia jadi sifatnya seperti anyaman. Jadi dia dipotong. Ini bikin bata melayang ini cuman dulu selesai anyaman bata saya terus kita potong terus kita cor. Dan ketika kita potong nggak ada masalah. Ketika gempa sifatnya jadi lebih fleksibel, bisa bergerak. Jadi dia lebih karena itu tadi gayanya menyalur tersebar seperti anyaman. Lanjut. Banyak yang bertanya-tanya, gimana kalau tampias? Gak apa-apa, tapi kita selesaikan dengan ruang transisi. Di balik secondary skin itu selalu ada ruang transisi. Dimana kalau terjadi hujan angin, itu ya batasnya sampai situ, nggak sampai ke ruang efektif. Kita juga menguji tukang kita. Di waktu kita post hasil dari desain kita ini ke sosial media itu banyak yang bertanya, kenapa susah-susah bukan bikin ini gitu. Kenapa susah-susah? Karena kami ingin menguji tukang kami. Kami yakin tukang kita itu punya DNA mampu. Orang yang bisa berdialog dengan material dan kita uji dan bisa. Gitu. Ketika arsitek memberi ruang kepada tukang, maka mereka akan percaya diri dengan kemampuannya dan hasilnya adalah kolaborasi yang kadang kita nggak bisa membayangkan sebenarnya karena kita juga keterbatasan kita kan nggak seintens mereka ya dalam berdialog sama material. Lanjut. Lalu kita juga mencoba bagaimana kalau dalam proyek itu kita mengurangi material limbah, waste material. Jadi gambar itu adalah bata-bata yang rusak, bata-bata yang pecah selama proses pembangunan Omah Boto yang kita tidak buang, kita kumpulkan di satu titik. Kami sampaikan ke tukang kita, bata pecah-pecah jangan dibuang, semuanya taruh di sini. Nanti mau saya pakai. Dan di akhir proyek sebelum selesai, di lantai 1 kan ada pendopo, belum ada desain backdropnya. Jadi kita sampaikan ke tukang kita, ke klien kami, Pak, kita punya material yang nggak perlu beli. Saya desainkan backdrop buat ruang pendopo. Kalau Bapak mau, Bapak cuma bayar ongkos tukang saja. Beliau mau gitu ya. Lanjut. Ini hasilnya. Jadi itu sebetulnya waste material. Jadi material limbah yang kita pakai lagi kita jadikan backdrop. Lanjut. Next. Nah ini suatu saat klien kita mengadakan pengajian karena salah satu requestnya adalah punya ruang komunal itu yang bisa menampung 100 orang. Dan mengirim foto ini ke saya. Lanjut. Next. Suatu waktu saya datang ke Candi Jedong. Candi Jedong itu ternyata Candi Gedong itu di Ngoro. Ternyata dekat
pabriknya Roman ternyata ya. Jadi pabriknya Roman di Ngoro. Jadi naik sedikit itu ya Candi Gedong. Saya ke sana kebetulan jam 9 pagi. Saya mendapatkan ini gitu ya. Saya terkejut waktu itu. Wah, kok menarik ya ini ya. Apa yang dilakukan nenek moyang kita dengan penataan bata yang seperti ini, apa tujuannya? Saya berdiskusi dengan banyak teman-teman yang punya ketertarikan yang sama juga ke candi-candi. Ada yang arsitek juga, ada yang ahli struktur juga. Ternyata salah satu tujuannya adalah untuk struktur gitu ya. Karena tekniknya teknik kosok bata tadi, maka dimensi batanya itu memang sengaja nggak sama, nggak satu ukuran. Karena dengan berbagai ukuran itu kunciannya semakin kuat. Tapi tidak selesai di situ, karena tonjolan-tonjolan ini menurut saya juga estetis gitu ya. Ada time mark di situ, ketika jam 9 pagi seperti apa, ketika jam 4 sore seperti apa. Dan ini mengingatkan saya saat saya melakukan perjalanan ke Prancis, ke karyanya Le Corbusier. Saya mendatangi 8 karya Le Corbusier. Dan saya juga terkejut juga karena Le Corbusier adalah arsitek yang sangat peka terhadap cahaya, sinar matahari ya, sama curah hujan ya. Jadi talangnya itu selalu didesain gitu ya. Dan ketika saya masuk Notre Dame du Haut, Roncem, bagaimana menempatkan dinding yang bisa memasukkan cahaya itu benar-benar diperhitungkan. Karena Eropa itu kan mataharinya di selatan saja, beda sama kita. Pembuat skylight-skylightnya itu diperhitungkan untuk itu. Bagaimana nenek moyang kita dan Le Corbusier menyadari tentang sinar matahari dan itu dijadikan sebagai elemen penting dalam desainnya, itu sangat menginspirasi saya. Lanjut, kita mencoba belajar itu gitu ya. Terus lanjut, kami punya satu kesempatan mendesain sebuah rumah renovasi rumah di Sidoarjo, kecil gitu ya. Tapi kliennya ini menarik, Pak Andi, saya pengen rumah saya desainnya, saya senang arsitektur batanya Pak Andi. Tapi kita pengen tektonikanya baru, benar-benar baru yang belum pernah Pak Andi coba, gitu. Sama bentuk batanya juga baru. Ini seru gitu. Lanjut, ini renovasinya. Jadi rumahnya ada 2 kafling, tapi yang direnovasi 1. Jadi kita mengharmonisasikan 2 rumah. Lanjut. Nah, yang kami lakukan yang pertama adalah memakai teknologi baru. Jadi kita sama staff kita memakai parametrik pendekatannya. Randomnya ini pakai parametrik. Lalu kita membuat bata baru gitu ya. Yang sebetulnya sangat sederhana. Jadi bata biasa kan kotak. Kita bikin batanya nggak kotak. Kita pencet satu sisi. Sudah. Tapi itu nggak motong. Lanjut. Kita studi sama pengrajinnya. Kita bikin moldingnya. Jadi batanya memang dari awal kita desain bentuknya miring gitu ya. Jadi batanya kita beri nama bata kertas. Lanjut. Lalu sama tukang kita, bata-bata itu kita uji coba, kita studi dan kita coba bangun di proyek kita gitu ya. Jadi habit kami di studio itu kita meriset desain. Di lapangan tukang kita meriset bagaimana membuatnya. Karena sering kali kita itu nggak tahu cara bikinnya gitu ya. Nggak tahu cara buatnya ya, tukang kita yang melakukan desain itu. Lanjut. Ini jadi strukturnya dipertimbangkan, durability-nya dipertimbangkan, semuanya dipertimbangkan. Lanjut. Ini hasilnya. Next. Lanjut. Ini yang tadi dilakukan nenek moyang kita. Bagaimana memasukkan sinar matahari menjadi bagian dari arsitektur kita. Tidak sekedar analisa matahari dari timur ke barat, biasanya mahasiswa ini ya. Ya timur ke barat, terus desainnya nggak tahu respon terhadap itu. Ya desainnya ya sama aja seperti nggak ada bagaimana menghadirkan cahaya sebagai bagian dari desainnya gitu ya. Dengan kita melakukan intervensi sedikit saja, kita dengan bantuan teknologi parametrik tadi kita bisa menghasilkan satu tektonika baru yang dengan shadow itu orang jadi merasakan kehadiran sinar matahari. Lanjut, kita juga konsisten bagaimana dimensi elemen arsitekturnya itu dari kelipatan batanya. Jadi
dimensi jendela itu berapa kalinya ketinggian bata, lebarnya berapa kali ketinggian bata, pintunya juga demikian ya. Dengan begitu lebih pas gitu, lebih enak gitu ya. Kalau pakai meter nggak ketemu gitu ya. Jadi kita pakai kelipatan itu. Lanjut. Ini juga kita pakai roman, nggak kelihatan ini ya. Jadi roman depan atau P. Kita sering pakai ini karena random desain mirip semen beneran gitu ya. Jadi kita selalu pakai itu untuk proyek kita. Terus kemudian kita juga riset bareng sama vendor semen gitu ya, membuat material terakota yang sebelumnya belum ada gitu ya. Jadi kita punya request. Ini salah satu pentingnya bagaimana arsitek berkolaborasi dengan vendor gitu ya, untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi kita itu arsitek, kita itu desainer. Jadi bukan kita, kalau istilahnya Prof. Gunawan Cahyono itu, kita itu tidak datang ke supermarket ngambil apa yang sudah ada, tidak. Karena kita ini desainer, kita ini arsitek. Kita yang memberi insight, masukan ke dunia industri. Lanjut. Next, kita bikin sendiri itu juga, ini hasilnya ya. Pertama kali kita pakai dengan vendor semen tadi di proyek ini gitu. Lanjut. Ada skylight, lanjut. Kemudian dari situ kita mencoba melangkah lebih jauh. Lanjut. Ini satu proyek masif di dekat kantor kita. Lanjut. Jadi di proyek ini kita memposisikan berada di tengah-tengah. Yang pertama adalah terhadap masyarakat yang ingin bikin masjid tapi nggak punya uang. Yang kedua adalah kita punya banyak rekanan vendor yang mereka pengen materialnya kita pakai di proyek kita dan kita beri value gitu ya. Kesempatannya di sini. Lanjut. Jadi ada satu pengrajin di Sidoarjo yang mengembangkan bata interlock. Nah ternyata bata interlock ini bata yang tadi nanti saya ceritakan ya, menyelesaikan beberapa isu. Ini menarik. Jadi dia tidak dibakar sehingga dia menyelesaikan masalah carbon footprint. Dia memakai tanah tidak subur sehingga dia menyelesaikan kerusakan tanah permukaan. Lalu dia tidak, karena batanya tidak dibakar, dia lebih menyerap kelembapan. Lanjut. Nah, apa itu tanah latrit? Tanah latrit itu jenis tanah tidak subur, tanah sisa pelapukan yang melimpah di negara-negara yang dilewati katulistiwa, termasuk Indonesia. Lanjut. Di Indonesia banyak, di Jawa Timur banyak, di Kalimantan juga banyak, Sulawesi juga banyak, tapi belum banyak yang mengembangkan. Lanjut. Ini batanya. Jadi batanya bentuknya seperti ini. Kenapa seperti ini? Next. Karena kita belajar dari apa yang sudah dilakukan nenek moyang kita. Nenek moyang kita membangun Candi Borobudur. Ini sistem interlockingnya. Sistem interlockingnya Candi Borobudur. Lanjut. Ini sistem interlockingnya Candi Prambanan. Nenek moyang kita karena bisa berdialog dengan intens dengan material, mereka bisa membangun satu bangunan yang luar biasa itu dari mempelajari sifat materialnya. Kenapa interlocking? Karena batu. Kenapa batu? Karena di dekat Borobudur sama Prambanan itu ada Gunung Merapi. Di situ melimpah batu. Batu punya sifat berat. Cara yang paling efektif membuat struktur tanpa, waktu itu belum ada semen ya. Yang paling efektif untuk membangun bangunan tinggi, ya pakai sistem interlocking. Lanjut. Cuman memang sistem interlocking punya satu kelemahan. Dia tidak tahan menahan gaya lateral, gaya gempa. Makanya kalau gempa dia roboh. Next. Maka di bata Lego kita sempurnakan, kita tambahi fitur yang lubang-lubang itu adalah untuk besi dan semen, sehingga bisa menahan gaya lateral. Lanjut. Ini tektonikanya. Terus next. Ini decodingnya yang kami kembangkan dari awal tadi ya. Jadi bata Lego itu sistem, sehingga dia lebih menghemat besi, karena ini besi vertikal cuma jaraknya tiap 75 cm. Kalau yang horizontalnya tiap 1 meter ya. Jadi kebutuhan semennya lebih sedikit, besinya lebih sedikit. Next. Bata Lego juga kalau dipakai membangun rumah satu lantai itu nggak perlu kolom dan lalap. Lanjut. Next. Nah ini proses pemasangannya. Next. Nah besi itu punya fungsi. Jadi kalau di sini besi
besi pertama diikat di balok ini, lalu di atas itu kita memang sengaja besinya tidak kita potong karena nanti akan diikat di situ terus dicor jadi balok. Lanjut. Next. Next. Ini hasilnya. Jadi seluruh dindingnya itu pakai bata interlock tadi ya, bata Lego. Lanjut. Next. Juga kalau teman-teman perhatikan, kita juga tetap memasukkan sinar matahari ya, bagian dari desain kita dengan munculnya bata yang kita desain keluar itu. Terus ya ini kalau teman-teman perhatikan mengingatkan yang tadi ya, Candi Jedong tadi. Lanjut. Next. Ini suasana dalamnya. Lanjut. Jadi masjid ini dibangun dari 100% bata non bakar dan 100% rooster dari limbah terakota. Next. Kemudian elemen-elemen seperti ini dari limbah plastik ya. Ini limbah plastik. Terus next. Ini kalau siang atau sore gitu ya, sinar itu masuk dari celah-celah itu. Next. Kita banyak skylight di masjid ini. Dan next, kita tidak memakai kubah, tapi memakai tumpang sari. Tumpang sarinya itu tidak kita tutup. Kacanya itu ada gap jarak 50 cm, ada kaca naku sisip, sehingga panas itu bisa keluar. Karena sifat panas kan udara panas dia ke atas ya, jadi tetap bisa keluar. Lanjut. Nah, yang menyebabkan masjid berkubah itu panas itu karena kubahnya nutup. Makanya kubah cocok buat negara subtropis di Eropa. Gereja-gereja di Eropa ya pakai kubah karena hangat gitu ya. Nah, ini yang mindset masyarakat kita keliru gitu. Sehingga masjid-masjid kita pakai kubah panas, solusinya apa? Pakai AC. AC, masjid ini tidak pakai AC. AC itu energi. Masjid ini kalau pakai AC kita hitung sebulan butuh 5 juta untuk mengcover AC, untuk energi AC saja ya. Nah, 5 juta, masjid itu dari mana uangnya? Karena masjid kan uangnya dari sedekah ya. Sedekah sholat Jumat atau masyarakat gitu ya. 1 bulan berapa? 1 bulan 5 juta. Kalau masjid ini pakai AC, maka dia nggak akan makmur karena uangnya habis untuk energi AC tadi. Tapi kalau masjid ini tidak pakai AC, maka uang 5 juta bisa dipakai untuk macam-macam, untuk memakmurkan masjid ini. Lanjut. Itu ya, jadi sinar matahari kelihatan dari celah-celah kalau maghrib. Next. Ini kalau sore ya alhamdulillah meskipun masjidnya belum selesai sudah dipakai TPQ gitu ya. Santrinya ada 150 santri. Lanjut. Dan ini yang terjadi karena tidak pakai AC tadi. Waktu mendesain ini, waktu proses bangunan terjadi pro kontra dengan masyarakat. Tapi saya sampaikan, ya silakan Anda pilih. Kalau Anda mau pakai AC, Anda harus mengeluarkan uang tiap bulan 5 juta. Kalau kurang siapa yang mau nalangi? Mereka nggak ada yang mau jawab. Kalau nggak mau ya sudah, pakai non AC saja. Lanjut. Ini juga salah satu hal yang membuat kami bahagia karena masjid ini jadi generator ekonomi masyarakat sekitar karena adanya PTQ tadi. Sehingga tiap sore dari asar sampai maghrib itu ada ini gitu ya. Jadi lebih hidup. Lanjut. Next. Ini juga satu hal yang ketika kami datang gitu ya, ada Tangan Lanjeng, ada rumah Tongkonan di Toraja, ada rumah Somba, ada Wairebu. Ini sebetulnya adalah prototipe perumahan sebetulnya, tapi zaman dulu gitu ya. Nah, yang menarik dari perumahan ini adalah yang dilakukan nenek moyang kita dulu. Mereka membangunnya ya materialnya dari situ. Material yang dipakai material dari situ, yang membangun mereka sendiri. Jadinya lebih sustainable, lebih ramah lingkungan dan tidak merusak. Nah, next. Kami punya satu kesempatan, lanjut. Mendesain sebuah perumahan, next. Di Bangkalan. Di Bangkalan itu tempatnya tanah laterit. Lanjut. Jadi kita mendesain bersama developernya dan Reka Indo yang membuat bata dari tanah laterit tadi. Mereka membuat pabrik di situ.
Nah, pabriknya cuma 90 meter ya dari lokasi di mana perumahannya dibangun. Tanah yang dipakai adalah tanah cut yang kita lakukan dalam pematangan lahannya. Jadi tanahnya dipakai untuk yang galian pondasi macam-macam itu ya, dikumpulkan jadi bata, dibikin di situ, terus dipakai untuk membangun perumahan ini. Lanjut. Jadi perumahan ini tanahnya diambil dari situ, yang membuat batanya warga sekitar, yang membangun rumahnya warga sekitar, orang Bangkalan. Lanjut. Ini proses pembuatannya, risetnya juga lama, bata Lego 4 tahun ya. Lanjut. Ini setelah batanya selesai dikeringkan seperti ini, terus ini proses pembangunan rumahnya. Jadi bata Lego ada 3 tipe, bata standar, bata setengah, sama bata kanal. Lanjut. Ini pembangunannya yang membangun masyarakat situ, masyarakat Bangkalan. Kita edukasi mereka, kita didik mereka ya. Lanjut. Ini hasilnya. Jadi kita mendesain rumah-rumah subsidi sebetulnya. Rumah-rumah subsidi tapi kita desain dengan serius. Kenapa? Karena yang terjadi di masyarakat kita membeli perumahan developer sekarang itu kan sangat mahal gitu. Sangat mahal, semakin lama semakin mahal. Generasi sekarang apa bisa beli rumah tipe 36 harganya 1 miliar. Di Surabaya tipe 45 harganya 1,7 M. Bayangkan siapa yang bisa beli? Perumahan rakyat ini solusinya. Tapi apakah arsitek hadir di sini? Apakah kita mau membantu mereka? Kami membantu itu. Supaya apa? Supaya mereka meskipun membeli rumah subsidi, mereka bangga itu. Rumah subsidi tapi begini. Mereka bangga tinggal di situ. Mereka tidak minder. Dan harusnya di sini pemerintah hadir gitu ya. Lanjut. Ini dalamnya. Jadi bata Lego itu salah satu keuntungannya dia enggak secara overall sama seperti bata biasa, meskipun batanya 1 biji 5.000. Kenapa? Karena dia nggak perlu diplaster, nggak perlu diaci, nggak perlu dicat. Dia lebih hemat semen sama besi. Rumah 1 lantai nggak perlu balok sama kolom. Jadi overall dia sama. Tapi hasilnya seperti ini, beda gitu ya. Lanjut. Lalu berikutnya, next. Ini salah satu pertanyaan saya juga gitu ya. Bata ini kan sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Di Nusantara yang tercatat itu sejak abad 4 sudah ada kita. Situs Batu Jaya ya. Sudah ada. Tapi kenapa selama ribuan tahun yang berkembang hanya bentuk yang seperti ini? Padahal kita ini arsitek, kita ini desainer. Kenapa? Lanjut. Dari situ kami mencoba satu pendekatan gitu ya. Desain batanya kita buat baru, materialnya juga dari limbah terakota. Lanjut, di satu rumah di Malang ini kita pakai mencoba granitanya Roman yang baru ya, yang ukuran 80 x 80 ya, yang grande itu ya. Jadi ini rumah singgah. Lanjut, kita coba pakai itu karena open plan konsepnya, sehingga dimensi granitel yang besar itu juga memberi ruang yang semakin luas. Lanjut. Ini next. Ini suasananya kalau pakai itu tadi ya, kita simulasikan. Lanjut. Next. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi kita riset bersama pengrajin material lokal di Jawa Barat ya, di Pleret, di Purwakarta. Jadi di sana kan desanya banyak yang usaha terakota. Limbahnya itu, jadi waktu pembakaran, karena masih konvensional ya, waktu pembakaran material itu ada 20% material yang enggak optimal, sehingga itu jadi limbah. Jadi kalau musim hujan buat dipecahi, buat nguruk gitu. Tapi kalau musim kemarau debu, jadi ditumpuk-tumpuk itu. Terus setelah kita riset, ternyata setelah ditumbuk itu karakternya hampir sama dengan tanah laterit, sehingga konsep metode sistem press itu jadi cocok. Sehingga kita bersama mereka kita giling, terus kita press dengan bonding sampai 5%, akhirnya jadi bata-bata seperti ini. Kenapa batanya bentuknya seperti ini? Next. Lanjut, ini uji coba ya. Setelah kita desain, dibikin mereka, kita uji coba di studio kita, habis itu diterapkan ke kita. Lanjut.
Jadi karena ini, jadi next kita membuat desain dengan pendekatan parametrik tadi, tapi 3 dimensional. Dan ini tidak bisa dicapai dengan bata bentuk biasa, bentuk ini ya. Karena batanya ini bergerak, semuanya ada bergerak seperti ini ya. Lanjut. Nah ini kira-kira kalau jadi seperti ini, jadi kita simulasikan seperti ini. Next. Karena desain ini batanya nggak memungkinkan bentuk tadi, sehingga kita mendesain dari awal. Lanjut. Next. Nah ini kira-kira looks dari kamar tidur utama gitu ya, dengan secondary desain bata yang baru tadi. Lanjut. Kemudian next, kita punya satu kesempatan mendesain sebuah masjid di Bondowoso di Desa Poncogati gitu ya. Desa Poncogati itu setelah kami datangi, kami berdialog dengan masyarakat situ, kepala desanya, ternyata di situ adalah salah satu pusat kerajinan bambu, penghasil bambu terbesar di Bondowoso. Jadi Poncogati itu penghasil bambu. Next. Lalu di dekat situ itu ada Python. Python ini pembangkit listrik memakai batu bara sebagai bahan bakarnya, yang itu menghasilkan fly ash bottom ash berton-ton, dan itu jadi masalah. Akhirnya kita melakukan studi dengan Reka Indo, limbah faba tadi kita jadikan bata, dan ternyata sangat kuat hasilnya dan karakternya menarik karena warnanya abu-abu. Lanjut. Jadi di proyek ini kita Masjid Ki Hajar Dewantara ini, nah lanjut, kita menggabungkan 2 material. Yang pertama bambu, next. Yang kedua adalah bata interlock tapi dari faba. Dan ini sudah di-riset dan tidak mengandung toksik setelah jadi ya. Lanjut. Jadi kita kembangkan bata Lego tapi dari faba tadi, fly ash bottom ash dengan beberapa tektonika. Lanjut. Di proyek ini kita menggabungkan 2 ini ya. Jadi bambu dan bata Lego tapi dari faba. Cukup menarik. Next. Karena karakter warna coklat bambu ketemu dengan bata Lego abu-abu tadi itu sangat menarik. Next. Ini masih belum dibangun ya, masih proses desain. Lanjut. Ya kira-kira begini. Jadi bambu sama bata Lego ya. Next. Next. Nah ini adalah desain kita setelah 2014 tadi gitu ya. Setelah kita kembali lagi mendalami sektor Nusantara, kita pelajari dan kita terapkan di proyek kami dengan cara yang baru. Lanjut. Next. Ya, itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya apa yang sudah dilakukan. Berangkat dari kegelisahan di tahun 2014, tapi menghasilkan sesuatu yang penemuan yang luar biasa, eksplorasi yang luar biasa. Tadi saya mencatat ada beberapa kata kunci terkait dengan lokalitas. Lokalitas itu tidak melulu hanya pada tempat, material, ketersediaan material dan lain sebagainya, tapi juga pada orangnya, ya, pada orangnya, keahlian, kearifan, kemampuan untuk berdiskusi dengan material, berdialog dengan material, itu menjadi sebuah unsur lokalitas yang menarik. Dan ya, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya yakin banyak sekali inspirasi yang sudah didapatkan dan banyak sekali pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda. Saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Silakan. 1, 2, 3 ya. Kita mulai dari tengah dulu. Ya, 1 tadi di belakang. Ya, 1, 2, 3. Boleh nama dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Satrio, saya dari Surabaya. Saya mau nanya ke Pak Andi. Tadi kan ditunjukkan sebelumnya 2014 desain rumah, desain bangunannya dan setelahnya. Bisa dilihat ada kayak identitas baru yang terbentuk setelah gimana sih Pak caranya kita sebagai misalnya arsitektur pemula atau yang baru lulus itu
buat mencari si idealis kita atau bisa mencari identitas kita dalam proses mendesain? Terima kasih. Langsung Ya. aja ya. Langsung aja atau mau kita tabung dulu? Pak, langsung aja ya? Ayo, silakan. Ya, ini dulu juga pertanyaan saya waktu baru lulus, baru membangun studio gitu ya, ketika melihat karya-karyanya Mas Aang ya, Pak Andra Matin, Pak Yoni Antar, Budi Pradono, teman-teman itu ya, yang using Pak Eko gitu. Gimana cara mereka menemukan itu gitu ya, menemukan garis desain yang mereka pilih itu seperti apa prosesnya dan bagaimana cara menemukannya, termasuk Kevin Lo ya. Saya pernah diskusi juga sama Kevin Lo. Kevin Lo itu baru mendesain rumah yang menurut dia ideal itu setelah perjalanannya 20 tahun 20 tahun mencari, 20 tahun berproses. Jadi itu tidak ada formulanya. Yang pertama harus dilalui dulu, dijalani dulu sampai kita ketemu di situ. Tapi yang paling penting yang menjadi kunci adalah proses belajar yang terus menerus itu dan pencarian terus menerus ya. Karena kalau kita punya semangat itu nanti ada yang menuntun kita. Jadi hati nurani kita itu kan punya kecenderungan. Dan itu setelah saya amati, gitu, saya tarik ke belakang proses desain kita. Sebetulnya dari awal kita punya ketertarikan di situ, referensi, eksplorasi material lokal, gitu. Tapi belum sadar. Nah, proses itu kalau menurut anak Mas Anas Hidayat di buku Fastumi Runda itu nggak ada jalan pintasnya, harus dilalui, harus dialami. Karena proses arsitektur menjadi arsitek kan proses yang panjang, proses maraton. Tapi kalau Anda punya semangat itu, saya yakin suatu saat akan ketemu dengan sendiri. Karena itu yang membuat kenapa tiap arsitek punya karakter yang tidak sama. Dan arsitek yang sudah punya garis desain yang kuat tadi, sebetulnya dia nggak akan bersaing sama siapa-siapa. Karena dia sangat spesial di situ ya, spesialis di situ, yang itu prosesnya dari pencariannya dia. Sehingga dia jadi nggak akan dibandingkan karena dia punya karakter sendiri ya. Jadi otentik. Iya. Ya, itu ya. Oke. Terima kasih. Kita ke yang baju biru. Ya, silakan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Joman Wirasatya, saya dari Bandung. Saya salah satu pengagum karyanya Mas Andi sudah lama ya. Jadi ada dua hal yang sebenarnya saya mengganjal selama ini Mas Andi karena belum bisa bertanya langsung ya. Yang pertama tentang masalah pada saat kita mendesain tentu salah satu parameter suksesnya apabila desain kita bisa terbangun sesuai dengan rencana ya. Melihat kompleksitas desain dari Mas Andi, pertanyaan saya itu bagaimana kita menyiasati proses konstruksi yang kadang sering sekali menjadi domainnya pengguna jasa untuk menentukan pelaksananya siapa. Apakah ada syarat dari kita sebagai arsitek itu, oh pelaksananya kita yang tentuin, misalnya gitu ya. Itu yang mengganjal saya selama ini melihat karya-karyanya Mas Andi yang begitu fenomenal menurut saya. Kemudian yang kedua, masalah tektonika yang tadi disampaikan itu banyak menyelesaikan masalah tentang suhu dan kelembaban. Satu hal yang juga mengganjal saya isu tentang hama rumah tangga ya, serangga misalnya, hewan gitu. Bagaimana Mas Andi menyelesaikan itu termasuk meyakinkan pengguna jasa bahwa ada solusi secara arsitektural terhadap itu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi gini, dalam proses dulu, ya ini kalau ada mahasiswa ya, kalau ada mahasiswa gini, ini juga dulu bayangan saya ketika masih mahasiswa gitu. Ketika kita mendesain, kan kita mendesain mulai dari konseptual desain sampai DED kan ya, DED. Harapan kita kan itu sudah selesai, kemudian diserahkan ke kontraktor, terus dibangun sesuai desain kita. Ternyata tidak begitu. Perencanaan dan pelaksanaan itu dua hal yang berbeda. Itu faktanya.
Makanya arsitek kalau mau karyanya bagus dia harus terlibat di pengawasan. Karena dialah yang menjaga desainnya itu. Ketika kontraktornya bingung, pelaksananya bingung, kliennya bingung, kalau kita nggak hadir di situ, mereka pasti akan menyelesaikannya sendiri. Yang itu akan lepas dari konsep kita. Karena sekali dia merubah warna, itu semuanya berubah. Nah, pengawasan, kalau kita trik kami ya, karena kan kita juga nggak mungkin semua proyek yang kita tangani itu kita awasi. Karena pengawasan butuh intensitas yang berbeda ya, butuh kehadiran kita juga untuk penyelesaian langsung di lapangan. Jadi kita akan menyeleksi klien yang punya semangat dan punya keinginan kuat merealisasikan desain kita. Nah itu dari diskusi kita akan merasa klien ini pengen banget rumahnya itu hasilnya seperti yang saya bisa. Saya akan bantu di pengawasannya untuk membantu dia karena dia sangat mengapresiasi kita, desain kita, sehingga itulah yang terjadi di karya-karya kita. Jadi nggak semua karya kita perlakukan seperti ini, karena kalau kliennya tidak punya kesadaran dan keinginan kuat dan apresiasi terhadap ide kita juga ngapain gitu ya, karena pasti juga berubah-ubah lagi gitu. Yang pertama itu, yang kedua adalah ternyata tim pelaksana itu juga perannya sangat vital. Karena sebagus apapun desain kita, yang bangun nggak bagus, kita bantu pengawasan, tetap nggak bagus juga. Tetap. Jadi yang kami lakukan adalah kita berkolaborasi sebelum bertemu dengan partner kita yang terakhir yang sampai sekarang, Pak Hasan itu, kita berganti-ganti kontraktor karena nggak cocok tadi. Sampai akhirnya ketemu Pak Hasan. Yang Pak Hasan sebetulnya dia dulunya kuli, terus jadi tukang, terus jadi pemborong. Jadi ketemu kami, dia jadi pemborong yang mempertemukan klien kita. Di awal kita ya biasa kontraktor sama arsitek pertama kali kerjasama pasti gitu ya. Tapi yang menarik adalah setelah rumah itu selesai, Pak Hasan ini punya satu hal yang dia ceritakan ke saya. Ternyata kalau di desain arsitek itu bagus ya, yang pertama itu. Terus kemudian saya nggak usah mikir. Nah yang mikir ya arsiteknya, saya cuma melaksanakan saja. Karena sebelumnya Pak Hasan karena pemborong ya, ini karakter pemborongan gitu. Ya dia yang mendesain, ya dia yang membangun gitu kan ya. Sehingga sebetulnya kan ranah desain bukan dia, karena dia nggak pernah belajar desain ya. Nah itu posisi kita, jadi kita yang mendesain, mereka yang membangun. Itu ketemu. Nah pelan-pelan saya sama Pak Hasan enak ya, ternyata Pak Hasan ini di 3 kontraktor sebelumnya saya tidak mendapati itu adalah sifatnya. Itu yang pertama, dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, kemudian dia punya semangat belajar, dan dia jujur. Itu yang paling penting dari pelaksana ya, sifat itu. Kalau Anda ketemu dengan entah itu tukang, kepala tukang, mandor yang punya sifat itu, jadikan partner. Ketemu itu Pak Hasan saya didik sejak 2007. Jadi 2007 ketemu, ayo Pak, ajak ke karya yang bagus. Bisa nggak saya bikin ini? Kita diskusi, saya tunjukkan buku-buku arsitektur yang bagus, karya-karya arsitek yang kita coba gini Pak, kita bikin itu pelan-pelan. Termasuk dari baru saya mencoba Pak Hasan ke craftsmanship itu kan 2014 sebetulnya. Setelah proses kita mulai menyamakan frekuensi itu. 2014 kita mulai craftsmanship itu, Pak ayo Pak kita mulai, karena tukang sampai kan sangat familiar dengan bata, saya mau mencoba memulai mendesain rumah-rumah dari bata, tapi saya perlakukan seperti ini pelan-pelan. Jadi partner itu juga penting, karena kalau kita pasrah saja pelaksananya dari klien misalnya, itu kan kita ngajari di situ pasti di proses awal kan nggak mungkin sempurna, belum bagus kita ganti lagi, ngajari lagi kayak gitu. Prosesnya jadi nggak selesai, nggak pernah punya karya yang proper karena nggak ada partner yang kita bisa berkembang bersama. Karena ini kan prosesnya harus berkembang bersama. Kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus dibantu juga sama pelaksana yang sesuai visi kita. Kalau tidak sesuai visi, ini yang terjadi. Ini pasti kalian teman-teman juga mengalami. Yang terjadi di lapangan bertengkar terus, ya kan? Bertengkar terus karena kenapa? Kita punya prinsip
yang berbeda dengan mereka. Mereka pengennya kan cepat selesai, gampang, murah, keuntungannya besar. Nah kita kan nggak ketemu. Tapi kalau satu visi yang kami lakukan sama Pak Hasan, kita pernah juga mengalami masa kritis ya, ketika menyelesaikan proyek 2014 ya Omah Miring namanya, di mana Pak Hasan di proyek itu nggak ada keuntungan. Karena waktu itu proses kita mencoba cara baru kan, idealismenya betul-betul saya perjuangan di situ. Sampai itu pas kalau seperti ini saya nggak bisa mas, karena saya kayak kerja bakti ya. Tapi saya sampaikan Pak Hasan, Pak saya butuh proyek ini jadi sesuai desain kita, karena kliennya ini sangat mengapresiasi kita. Kalau setelah ini ada proyek-proyek baru, saya tidak janji beliau kolaborasi kita akan berjalan tapi dengan cara yang berbeda. Tapi kalau tidak dapat, Bapak boleh nggak kerja sama saya lagi, silakan sama orang lain. Nah ketika proyek itu selesai ternyata banyak proyek datang, caranya kami ubah. Yang pertama dia menghitung RAB secara real, desain kita itu. Yang berikutnya itu dinaikkan, ada sekitar 15% ya. Untuk biaya waktu proses pelaksanaan yang kita supervisi tadi. Karena ketika supervisi itu seperti kita crafting rumahnya ya, kita detek ulang, kita evaluasi ulang, sehingga bisa menghasilkan karya yang lebih bagus dari apa yang kita desain di awal. Nah itu ada biayanya 15% itu. Tidak minta lagi ke klien. Makanya harganya Pak Hasan memang lebih mahal daripada kontraktor lain karena ada itu. Tapi hasilnya memang beda. Itu ya. Itu yang pertanyaan pertama kan. Ya, pertanyaan kedua. Kedua apa tadi? Yang soal hama dan serangga Oh tadi. iya, iya. Nah, yang kita ubah dalam mindsetnya. Karena kita tinggal di tropis. Kita bersahabat dengan alam. Arsitektur subtropis itu arsitektur lindungan. Kalau arsitektur tropis itu arsitektur naungan. Nenek moyang kita hidup bersama alam. Nenek moyang kita hidup bersama pohon, hidup bersama binatang, hidup bersama serangga. Gak masalah. Kenapa? Kalau kita tutup, kita mengisolasi diri dari alam, konsekuensinya adalah tadi harus pakai AC, harus pakai listrik tiap hari karena cahaya kurang. Mindsetnya itu. Karena kalau tidak mau ada nyamuk, tidak mau ada cicak, tidak mau ada serangga, ya tinggal di subtropis, ya kan? Jadi begitu ya. Baik. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Silakan di depan. Ya. Silakan. Pertanyaan ini apa ya? Selama saya kuliah itu saya tahunya batu bata itu tidak material yang termasuk dalam green building karena prosesnya yang menyebabkan material itu tidak termasuk dalam green building itu karena kebakaran. Ini mungkin pertama kalinya tidak saya baru tahu kalau ada batu bata yang tidak terbakar. Mungkin ini juga belum dibahas gimana itu prosesnya dan juga gimana caranya konflik misalnya ke sebuah badan seperti Green Building Council Indonesia untuk material ini kan, karena kita tahunya material batu bata itu tidak zero emission background seperti itu. Silakan. Ya, ya, memang kita setelah mengembangkan bata bakar tadi, kan kita prosesnya juga alami gitu ya, organik juga. Jadi dalam mendalami bata ya kita memakai bata yang sudah ada dulu. Kita pelajari sifatnya, prosesnya, pembuatannya sampai sejauh mana bata biasa tadi kita eksplor. Setelah itu kan kita melangkah lagi lebih jauh. Jadi karena bata ini punya isu tadi, sehingga
sehingga kita juga punya keinginan untuk berkontribusi terhadap dunia juga. Jadi akhirnya kita mengembangkan bata non bakar. Di materialnya pun semakin kesini kita upayakan semakin ramah lingkungan, mulai dari awalnya tanah laterit, terus limbah terakota, terus limbah fly ash bottom ash, terus sekarang sedang meriset limbah plastik juga. Jadi semakin kesini semakin. Tapi kami tetap mengembangkan bata, tetap memakai bata bakar. Kenapa? Karena kalau enggak itu akan hilang tradisi itu. Tradisi itu akan hilang. Karena sudah terbukti di Jawa Timur dulu sebelum ada bata MRH yang sekarang biasa kami pakai, itu ada bata jati ogo namanya, itu sangat bagus. Tapi karena perkembangan teknologi bata baru yang sangat masif, akhirnya satu desa nggak usah bata. Sumatera kalau kita lihat kembali lagi ke zaman dulu, itu di zaman Sriwijaya mereka membuat Candi Muara Takus, Muara Jambi, ya. Semuanya dari bata. Mereka punya tradisi bata. Tapi karena masyarakat tidak memakai lagi, tradisi itu hilang. Di Jawa kita masih punya itu. Kenapa saya pakai bata? Supaya tidak hilang. Itu yang pertama. Tapi di sisi yang lain, kami juga menggunakan bata yang ramah lingkungan. Jadi kami berusaha untuk tetap berpihak juga ke mereka. Karena kalau enggak ya tradisi kita kan hilang. Kira-kira begitu sih. Oke, saya mau tanya dulu ke panitia, apakah kita masih punya waktu untuk pertanyaan lain? Masih? Oke. Saya berikan kesempatan mungkin untuk 2 pertanyaan lagi. Ada? 1, 2. Oke. Mulai dari belakang dulu ya. Oh, atau dari sini dulu, dari sini. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Noval, mahasiswa arsitektur dari Bandung. Izin bertanya tadi, salah satu hal yang menarik juga terkait pertukangan. Bagaimana sih Pak Andi proses mensejahterakan khususnya masyarakat setempat untuk berkontribusi di proyek-proyek tadi sebagai arsitek? Apakah ada metode khusus atau pendekatan khusus dalam proses tersebut? Itu nanti. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Itu di sosial media kita kan ditanyakan, banyak yang tanya juga. Betul sekali. Masyarakat kita itu lebih menghargai material daripada tukang. Masyarakat kita mendatangkan material granit dari Cina, dari Spanyol, dari Italia, dari India, nggak pernah nawar. Tukangnya yang ngerjakan harganya minta mahal dikit karena pekerjaannya khusus, ditawar. Ini yang terjadi. Bagaimanapun kita, sehebat apapun kita, tanpa tukang kita nggak akan mungkin bisa merasakan proyek-proyek kita, karya kita. Yang kami lakukan, penghargaan itu justru harusnya ke tukang, ke mereka yang mengerjakan dengan hati. Makanya kalau teman-teman perhatikan proyek kita, materialnya selalu biasa. Materialnya yang bisa dibeli di galangan depan, materialnya yang ada di situ, materialnya biasa, ya bata ringan, bata biasa, apa. Tapi penanganannya yang khusus. Kenapa? Supaya tukangnya harganya juga tinggi. Tukangnya harganya tinggi karena mereka mengerjakan dengan hati. Menghasilkan karya seperti ini, siapa yang protes kalau tukangnya harganya beda? Kan nggak akan protes. Jadi penghargaan itu harusnya buat mereka, supaya mereka bekerja itu juga senang, bangga gitu sebagai tukang. Tidak seperti tukang itu, tukang hanya sambilan, inferior, sehingga bekerjanya juga tidak dengan hati, sehingga karya yang terjadi juga akhirnya nggak bisa kita naikkan value-nya. Itu ya, jadi kami mengubah itu dengan cara kami berpraktek. Penghargaan itu justru di tukang, dan harga tukangnya memang beda, memang harus beda. Di sisi yang lain kami juga memperlakukan hal yang sama untuk pengrajin material.
Jadi pengrajin yang membuat bata custom kami, terus custom kami, itu harus mendapatkan benefit ekonomi secara langsung. Makanya mereka, kami persilahkan ketika kami mendesain bata baru, setelah itu kami pakai di proyek kita, arsitek lain, masyarakat lain memakai bata itu, beli bata itu ke dia, silahkan, nggak ada masalah. Kami tidak menghalangi. Setelah itu kami pakai di proyek kita, mereka boleh menjual ke siapa. Dan langsung kami kasih nomornya. Kalau ada yang DM saya, Andi kalau beli bata trapesium itu di mana? Ya tak kasih. Kalau mau beli bata yang merah bagus di mana? Ya langsung tak kasih. Sehingga mereka senang gitu ya. Mereka wah kerja sama di Ramana Arsitek ternyata mereka dapat preferensi yang lain ya dari arsitek lain, dari masyarakat. Secara ekonomi mereka merasakan secara langsung. Sehingga ketika kami mengajak kolaborasi lebih jauh lagi, mereka selalu siap. Saya mau bikin bata ini Pak, dari limbah ini, mau nggak bikin? Nanti kalau bikin kita akan publikasikan nama Bapak, perusahaan Bapak akan kita munculkan. Kalau ada yang beli buku Nata Bata, kalau ada yang punya buku Nata Bata 2, di depan itu saya sebutkan, yang bikin bata ini nama usahanya siapa, nomornya siapa, IG-nya apa, tak taruh di situ, di buku kita ya. Itu bagian dari mendorong mereka ya. Kita promosikan juga karena mereka juga effort juga membuat itu untuk kami gitu ya, sehingga kami menghargai itu. Marketingnya kan gitu. Jadi begitu ya. Baik. Satu pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya David. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi kan desain Bapak kebanyakan menggunakan batu bata. Nah, aku pengen tahu, adakah tantangan yang Bapak alami selama pengembangan batu bata itu ke dalam desain Bapak dan solusinya apa gitu? Ya, sebetulnya kami lebih menyebut itu ini ya. Dari prinsip desain yang sudah kami pilih ketika 2014 tadi itu punya konsekuensi dan bagaimana kami menyampaikan itu ke masyarakat itu adalah bagian dari upaya menyampaikan visi dan misi kami tadi, sehingga klien yang datang ke kami itu semakin kesini semakin punya kesadaran gitu ya. Kalau saya senang karena tren masyarakat sekarang kan sebelum meng-hire arsitek mereka pasti melihat track recordnya, karyanya dulu kan, nggak tiba-tiba take phone gitu kan, enggak kan, karena mereka punya keinginan dulu ya. Saya senang ini sama prinsip arsitek ini, terus lihat karya-karyanya, saya cocok ini, baru dia kontak. Kenapa penting mempublikasikan karya kita? Itu adalah bagian dari proses mengkampanyekan visi misi kita, bagian dari proses branding. Supaya apa? Supaya yang datang semakin terseleksi. Gak tiba-tiba datang mengontak kita, saya mau klasik loh. Kalau klasik jangan ke kami, ada ahlinya yang lain gitu. Jadi gitu ya, jadi ada konsekuensi. Termasuk bagaimana ketika kita mendevelop bata tadi, itu ya memang kita tidak memaksakan semua orang suka bata. Hanya yang suka saja silakan kontak kami, hingga kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Baik. Iya, menarik sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Abdurrahman. Terima kasih untuk sharingnya. Saya boleh mencoba untuk mengambil benang merah ya dari presentasi tadi. Bahwa kalau kita bicara tentang lokalitas, pertama kita bicara tentang tempat. Kita bicara tentang tempat. Bagaimana mencari material yang dekat dengan lokasi. Bagaimana mencari orang-orang yang dekat, ya, keterampilan lokal yang dekat dengan lokasi tempat proyek kita. Lalu kemudian yang kedua, selain tempat, yang kedua adalah subjeknya, orangnya.
orangnya. Jadi mencari tukang yang dekat, mencari keterampilan, mencari para empu-empu yang bisa berdialog secara langsung dengan material, mencari orang-orang yang punya passion yang sama, punya perhatian yang sama, punya interest yang sama untuk sama-sama berjalan satu visi untuk membangun, ya, untuk bertumbuh bersama. Dan yang terakhir menurut saya adalah waktu. Ya. Jadi bagaimana tiga hal ini, waktu. Kenapa waktu? Kalau kita lihat tadi bagaimana Pak Andi Rahman mencoba untuk belajar dari kearifan masa lalu. Kearifan masa lalu, lokalitas waktu di masa lalu, bagaimana material itu dipergunakan, bagaimana material itu digubah, ya, dan ditarik ke dalam masa saat ini. Sehingga yang dihasilkan adalah tadi hybrid tadi ya, lokal, global, yang hybrid. Ya, Bapak Ibu kalau yang kita bicara yang hybrid itu biasanya yang sustainable, ya, yang long lasting, gitu, ya, hybrid. Jadi kalau mungkin ada di sini yang suka pelihara anjing gitu ya. Kalau anjing ras itu gampang sakit ya, hujanan segala macam suka gampang sakit. Tapi kalau anjing kampung yang kawin sana sini itu biasanya lebih kuatnya, lebih kuat. Kehujanan segala macam lebih kuat. Ya, jadi justru ketika yang lokal ketemu dengan yang global ini menghasilkan sesuatu yang hybrid, nggak cuma sekedar memasang lokalitas itu sebagai tempelan, tapi menjadi sesuatu yang esensial. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang sustainable untuk kemajuan arsitektur di Indonesia. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Andi Rahman. Terima kasih banyak Pak Andi. Saya kembalikan ke Ensa. Rasanya bisa kasih tepuk tangan lebih lagi yuk untuk Pak Andi Rahman dan juga Pak Krismanto yang sudah menjadi moderator di hari ini. Dan sebagai ungkapan kita untuk memberikan apresiasi untuk Pak Andi dan juga Pak Krismanto, mohon tetap di tempat Pak, karena kita mau memanggil di tengah-tengah kita ada koordinator divisi acara kepada Ibu Lisa Levina Krisanti Jonathan AMDLI SSN MDS. Kami undang untuk boleh maju ke bagian depan untuk bisa mewakili Universitas Kristen Maranatha untuk memberikan ungkapan terima kasih untuk pembicara kita di hari ini, dan juga pasti untuk Pak Krismanto, moderator kita di rangkaian acara Roman Talks with Nafa Sajiva. Ada sertifikat yang akan diserahkan beserta dengan kenang-kenangan dari Universitas Kristen Maranatha. Boleh berfoto bersama dulu Pak Kris dan juga Ibu Lisa. Banyak sekali insight-insight yang diberikan pastinya ya di hari ini, yang sudah disampaikan langsung oleh Pak Andi Rahman di tempat ini. Oleh karena itu, sebagai kenang-kenangan, ada sertifikat dan juga bingkisan yang akan diberikan langsung juga kepada Pak Andi Rahman. Wow, menjadi inspirasi buat kita semua ya. Kita harapkan kita bisa mempraktekkan juga apa yang sudah Pak Andi Rahman berikan. Oke, kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi. Oh, ada juga dari Roman. Jadi kami mengundang perwakilan dari Pak Ari Suryadi. Kami undang untuk boleh maju ke depan juga Pak. Bu Lisa juga mohon tetap bersiap-siap ya, karena setelah ini juga kita akan berfoto sekali lagi dengan perwakilan dari Roman dan juga perwakilan dari Universitas Kristen Maranatha dan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini ya. Kita mau foto bareng sama Pak Andi Rahman boleh ya? Nanti kita akan melakukan selfie bersama. Jadi sekali lagi saya mau mengarahkan yang di ujung kiri kanan, boleh kalau kita lebih merapat lagi. Nanti kita mau selfie dari atas panggung. Namun sebelum kita melakukan itu, mari kami mempersilakan perwakilan dari Roman untuk boleh memberikan kenang-kenangan kepada Pak Krismanto sebagai moderator kita di hari ini. Tidak ketinggalan juga pastinya kita memberikan apresiasi juga penghargaan untuk Pak Andi Rahman sebagai narasumber di Roman Talks with Nafa Sajiva. Oke, kalau sudah boleh Pak, saya langsung mengajar ke bagian tengah. Pak Kris, Pak Andi juga.
Bu Lisa juga saya ajak, yuk Bapak Ibu semuanya kita bangkit berdiri, kita lebih merapat ke bagian tengah, kita mau foto bareng bersama Pak Andi ya, yang sudah datang. Wah, jangan malu, yuk siapapun yang mau bergabung, dari panitia juga semua silakan, mari kita mau berselfie bersama di hari ini. Nah, aduh, semoga saya sampai ya. Nah, silakan siapapun yang mau ikut silakan. Masih kenapa ya? Saya coba maju lagi ya. Oke, kita foto bersama. 1, 2. Sekali lagi 1, 2, 3. Iya. Kasih tepuk tangan bersama kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Silakan Bapak Ibu boleh turun dari panggung ini. Bapak Ibu semuanya, kami minta tolong kerjasamanya boleh? Jangan langsung meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Di layar akan kita perlihatkan ada form untuk melakukan evaluasi untuk rangkaian acara kita di hari ini. Besar harapan kami Bapak Ibu boleh membantu untuk mengisi form yang akan ditampilkan. Silakan dari multimedia. Ini untuk membantu pastinya kita juga untuk bisa melaksanakan rangkaian acara selanjutnya dengan lebih baik lagi. Silakan. Mohon boleh bersabar ya, silakan kita mau berikan kesempatan. Wah, kayaknya banyak yang mau berfoto dengan Pak Andi secara langsung gitu ya, ingin berbincang-bincang. Kalau boleh sekali lagi Bapak Ibu kami mohon bantuannya, namun dari multimedia masih mencari terlebih dahulu ya. Sampai menunggu mungkin bagi yang mau berfoto silakan, Pak Andi masih ada di bagian depan. Silakan jika ingin berfoto bersama atau ingin memberikan langsung ucapan terima kasih Pak Andi untuk ilmunya.